Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Welcome to my channel. Nah, jadi kali ini aku akan membagikan cara-cara pembuatan media jamur tiram. Jadi sebelumnya aku minta bantuan teman-teman, subscribe dulu channel aku, like dan komen juga, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar aku lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang tentunya bermanfaat bagi kalian. Oke, selamat menikmati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur alhamdulillah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita bisa melangkah ke tempat yang mulia ini. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah rela mengorbankan segala-galanya, hartanya, tenaganya, untuk memperjuangkan agama Islam, untuk menegakkan kalimat suci, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati tunggu kita bersama, yaitu Tungku Amar, dan yang saya hormati kawan-kawan seperjuangan dalam menuntut ilmu agama di Dayah Darul Fikri yang kita cintai ini. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya ingin sharing-sharing bagaimana sih ilmu dalam membuat media atau namanya backlog tentang jamur tiram. Nah, kita di sini sering melihat berbagai macam jenis jamur. Tentu di sebagian jamur ada jamur yang bisa kita makan dan ada sebagian jamur yang memabukkan. Jadi di sini kita harus pandai-pandai melihat jamur yang bisa kita konsumsi. Nah, salah satunya jamur yang bisa kita konsumsi yaitu jamur tiram. Nah, jadi di dunia agribisnis atau di dunia bisnis, ini salah satu bisnis yang cocok kita kembangkan di Aceh. Karena di Indonesia, khususnya di Jawa, karena jamur 1 kilo itu di Jawa sekitar 10.000, sedangkan di Aceh mencapai 40.000. Jadi ini salah satu ladang bisnis yang bisa kita kembangkan di Aceh. Nah, teman-teman sekalian, untuk budidaya jamur tiram itu sendiri, kita perlu yang namanya pemilihan lokasi. Karena setiap tanaman atau setiap tumbuhan ini perlu lokasi yang cocok untuk kita budidaya. Di jamur tiram itu sendiri yang perlu kita ketahui, lokasi yang cocok untuk kita kembangkan di sini yaitu untuk ketinggian tempat itu 600 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, kalau di Aceh cocoknya kita kembangkan di Sare atau di Aceh Tengah. Nah, kemudian untuk suhu yang diperlukan untuk budidaya jamur tiram ini dari 20 sampai 30 derajat Celcius. Sedangkan kelembaban udara itu dari 60 sampai 80%. Nah, jadi di Banda Aceh bisa juga kita budidayakan jamur tiram. Karena kenapa? Adanya, kalau misalkan kita petani bisa manipulasi atau rekayasa yang bisa kita terapkan di budidaya jamur tiram ini. Nah, kalau di Aceh atau di Banda Aceh ini banyak dibudidayakan di Tungkup, itu banyak jamur-jamur tiram atau jamur-jamur merang. Nah, teman-teman sekalian, nah di sini saya sudah menyediakan beberapa bahan untuk media pembuatan backlog. Nah, ini yang namanya backlog atau media untuk tumbuh jamur tiram. Nah, di sini bahannya tidak semuanya, hanya beberapa saja yang bisa kita gunakan. Untuk medianya kita kalau misalkan menggunakan serbuk kayu 25 kg, berarti dedak harus 5 kg, kemudian kapur 1 kg, kemudian tepung jagung 1 kg, dan bisa kita gunakan gipsum. Gipsum ini bisa kita gunakan atau bisa juga nggak kita gunakan, karena gipsum ini berfungsi untuk mengikat bahan-bahan yang ada di sini. Nah, jadi di sini kita gunakan serbuk kayu, kemudian ada dedak padi, kemudian ada tepung jagung, kemudian juga ada kapur. Kemudian kita gunakan air. Boleh ambil air. Oke teman-teman sekalian, langsung kita praktekkan cara pembuatan media untuk pertumbuhan jamur tiram.
Oke, satu orang ambil air motor. Yang pertama kita taruh serbuk kayu. Serbuk kayu yang sudah diayak biar halus. Kemudian kita campur dedak padi. Kemudian ada tepung jagung. Ini untuk salah satu nutrisi pertumbuhan jamur. Kemudian ada kapur. Nah, fungsi kapur ini menetralkan pH di dalam media-media yang kita gunakan ini. Kemudian kita aduk, kita ratakan semuanya. Kemudian kita kasihkan air. Nah, untuk kondisi air yang harus kita ketahui, jangan terlalu banyak. Ukuran pas saat kita genggam, dia tidak mengeluarkan air, tidak menetes. Jadi ini ukuran kelembaban yang diperlukan untuk media pertumbuhan jamur. Pas kita peras, airnya tidak menetes. Nah, ini ukuran yang diperlukan atau kelembaban yang diperlukan untuk pertumbuhan jamur. Oke. Nah, setelah dicampur semuanya, sudah merata, kemudian difermentasi. Nah, difermentasi ini atau diperam selama 1 malam, maksimal 3 malam. Nah, kemudian setelah difermentasi, kemudian dimasukkan ke dalam plastik atau ke backlog namanya. Nah, ini jadinya seperti ini. Setelah diaduk semua, ditaruh ke dalam sini, atau setelah difermentasi, ditaruh ke dalam plastik. Nah, jadi seperti ini jadinya nanti ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita lakukan proses sterilisasi. Nah, sterilisasi di sini fungsinya untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada di dalam media ini. Nah, sterilisasi di sini kita bisa gunakan autoclave kalau misalkan produksi besar, atau bisa kita gunakan drum minyak seperti kita kukus nasi atau kita kukus daging. Bisa dibayangkan kan? Nah, jadi kita kukus ini sampai 8 jam. Dari 8 jam sampai 12 jam. 8 atau 12 jam. Kalau misalkan menggunakan autoclave, dia bisa 4 jam. Jadi teman-teman sekalian, setelah kita sterilisasi selama paling maksimal 12 jam, kemudian dilakukan pendinginan. Pendinginan selama 12 jam atau 24 jam. Setelah dilakukan proses pendinginan, kemudian dilakukan proses inokulasi atau proses yang namanya pembibitan, memasukkan bibit ke dalam backlog ini. Nah, backlognya sudah ada, yang sudah disterilisasi.
Untuk proses inokulasi, kita memerlukan yang pertama bibit. Bibit. Dan bibit ini bisa kita buat dengan menggunakan kultur jaringan. Kemudian kita menggunakan lampu bunsen. Kemudian kita menggunakan alkohol 70%. Kemudian kita menggunakan spatula. Nah, gunanya alkohol ini yang kita gunakan ini untuk membunuh bakteri-bakteri di sekitar kita. Sebetulnya untuk proses inokulasi ini kita harus praktekkan di dalam ruang tertutup. Ini proses inokulasi. Jadi teman-teman sekalian, di sini harus ada alkohol. Alkohol kita masukkan ke dalam semprot. Nah, sebelum kita mulai, harus kita semprot bahan-bahan yang kita gunakan. Nah, ini untuk mensterilkan kuman-kuman atau bakteri-bakteri yang bisa mengkontaminasi jamur. Kita semprot dulu. Kemudian di setiap ini kita semprot juga samping-samping. Kemudian kita bakar. Karena kalau misalkan ini enggak steril, ini akan mengkontaminasi backlog atau media yang kita tumbuhkan jamur. Udah, langsung kita tutup, yang kita biarkan lama-lama. Ini sudah jadi yang pertama.
Setelah diinokulasi, kemudian dilakukan proses inkubasi. Nah, untuk proses inkubasi ini diperlukan, inkubasi ini namanya untuk pendiaman di ruangan tertutup, di ruangan biasa, untuk pertumbuhan miselium yang sudah kita berikan bibit tadi. Nah, jadi di inkubasi selama 40 hari, 1 bulan setengah. Jadi kalau misalkan backlognya ini steril atau berhasil, maka akan keluar di sini yang namanya miselium. Dia berwarna putih seperti ini. Di sini tebal karena udah lama. Tapi kalau misalkan yang pertama kita inkubasi, ini akan mengeluarkan putih yang tipis. Selama 40 hari setelah miseliumnya penuh semua, kemudian dilakukan proses atau budidaya. Pada saat budidaya, backlog yang sudah seperti ini, yang sudah putih selama inkubasi tadi kan udah putih. Nah, jadi yang udah jadi seperti ini, kemudian kita bolongin di depannya. Gunanya untuk bisa keluar jamur di samping-samping yang sudah kita bolongi. Selama proses budidaya, yang perlu teman ketahui, di sini banyak juga hama-hama yang akan menghambat pertumbuhan jamur atau produksi jamur. Nah, salah satu hamanya yaitu kumbang dan ulat. Cara mengatasinya, kita tidak boleh menggunakan pestisida kimia. Kita harus menggunakan pestisida organik. Salah satunya kita menggunakan tembakau. Nah, larutan tembakau itu yang sudah kita blender, kita semprot ke jamur yang sudah tumbuh. Nah, ini untuk mengendalikan ulat atau kumbang yang ada pada jamur kita. Nah, kalau misalkan jamur kita kena hama. Nah, kemudian saat pemanenan, biasa dilakukan pada pagi hari. Karena di sini kita perlu penyiraman. Kalau misalkan kita di Banda Aceh ini kan suhunya terlalu tinggi. Nah, jadi kita harus melakukan penyiraman sampai 3 kali. Dari pagi, siang, sampai sore. Nah, kemudian untuk pemanenannya atau pencabutan jamurnya harus sampai ke akar-akarnya. Jangan sampai tinggal akar di sini. Karena kalau misalkan tinggal akar di sini, dia akan busuk dan akan menimbulkan ulat. Jadi itu proses pemanenan. Oke teman-teman sekalian, ini beberapa langkah yang bisa saya sharing-sharing kepada teman-teman sekalian untuk bisa dikembangkan di kedepannya nantinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.